Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar pecinta bambu cendani dan tukang makan iwak? Semoga saja selalu diberikan kesehatan agar dapat melakukan aktivitas dengan lancar sehingga bisa mencari rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Pada konten kali ini saya ditemani keponakan yang jelek. Jelek apa cantik? Cantik dong. Oh, cantik. Namanya sinten? Fatima Alana Setiawan. Oh, aslinya pundi? Aslinya tiang pundi Fatimah? Comal. Oh, ditemanin ponakan Fatimah dari Comal. Nggih. Hmm. Eh, di konten kali ini saya akan membahas atau memberikan sedikit tips untuk memilih bambu cendani. Karena bambu cendani walaupun tidak memiliki kekuatan seperti grafit yang tertera atau LPS, tetapi kita bisa mengukurnya dari ilmu kira-kira. Jadi umpama grafit 10 LPS cocoknya dengan bambu yang kencangnya segini. Nah, ini akan saya berikan tips dari ukuran diameter stang. Pertama, saya akan mulai dari bambu untuk spek harian ikan mas atau nila. Untuk ideal ukuran setang bambu spek harian ikan mas atau nila itu maksimal 0,9 cm. Ini akan saya ukur. Ini malah 0, di sini ngel. Tik, mikir. Rasanya Pak Tik. Oke. Desa berada. Ini malah 0,8 ini. Iya benar. Maksudnya gini, untuk diameter maksimal itu idealnya untuk spek harian sampai galatama ikan mas itu termasuk mas tranila, harian nila itu maksimal diameternya 0,9. Ini stang 0,8, stangnya panjang tapi kecong banget. Ini bisa dibilang overspec. Karena kalau diameter stang lebih dari 0,9 dan dipakai untuk mancing harian ikan mas atau mas tranila, itu lucu ya, karena ikan kecil masa pakai stangnya besar, lagian grafit diameter yang biasanya untuk ikan mas atau nila itu bongkotnya itu kecil. Kalau disambung dengan bambu yang diameter stangnya gede 1 cm atau 1,1 itu jomplang banget di sambungannya. Itu untuk harian ikan mas. Sekarang untuk masteran ikan mas. Berisik lu. Ini juga masuk harian ikan mas ini. Ini stang kira-kira 0,9. Ini 0,8 juga. Ini barangkali ada minat nanti dijual untuk harga langsung japri nanti. Rosurut, ampun jibit. Rosurut dijual. Yang tadi yang GM juga dijual. Ampun nakal. Sekarang untuk masteran ikan mas. Masteran ikan mas itu idealnya 0,9 sampai 1,1. Ampun jewit moh. Nah ini atas banget, apalagi kalau pakai stang satu. Ini kita ukur diameter stang. Nah ini stangnya 1 cm persis.
kelihatan mungkin. Ini diameter stang 1 cm. Memang untuk diameter stang 1 cm seharusnya kencangnya seperti ini. Kalau kencangnya di bawah ini berarti fix itu bambunya entah gagal rendam atau kurang tua, tapi yang pasti kurang tua. Jadi untuk masteran ikan mas 0,9 sampai 1,1 cm. Untuk untuk bambu masteran ikan mas itu biasanya seharusnya itu kuat dipakai untuk galatama lele bawal harusnya. Jadi selain masteran ikan mas bisa dipakai untuk galatama lele bawal. Kemudian berisik Riko. Sekarang untuk galatama, tapi ada juga bambu yang khusus galatama lele bawal tapi stangnya lebih dari 1,2. Ini masih masteran ikan mas, ini dijual juga. Nanti kalau minat dengan bambu-bambu ini bisa menghubungi saya melalui WhatsApp untuk detailnya. Untuk bambu masteran lele, wah ini masteran lele. Bambu masteran lele memiliki diameter stang ideal itu 1,2 sampai 1,4, tergantung diameter grafitnya. Ini stang 1,2, bambunya kencang banget. Padahal dulu waktu saya baru awal-awal jualan itu bambu stang 1,2 di Jogja itu dipakai untuk masteran ikan mas, tetapi mungkin karena dirasa terlalu gede dan banyak grafit-grafit yang kecil seperti Shimano Pastera series itu kan kecil-kecil bongkotnya, jadi nggak pantas kalau dikasih bambu yang diameter stangnya itu gede, jomplang. Ini selain untuk masteran lele juga cocok untuk galatama lele atau galatama bawal. Bambunya stang urut, ngoros urut lah ini, kebanyakan stang. Tapi ini panjang bambunya, misal dipotong segini juga masih bisa. Kalau pakai segini nanti jadinya masteran lele bawal. Minat bisa japri. Ini untuk masteran bawal atau masteran lele yang monster, bambunya harusnya kencangnya seperti ini, kencang banget. Berarti kalau diameter stang untuk bawal dan lele monster itu di atas 1,4. Ada juga yang pakai diameter stang 1,5 1,6 itu untuk galatama lele bawal karena memang bongkot grafit yang dia pakai itu gede. Jadi kalau masalah ke kaku atau enggaknya bambu itu tergantung selera dan kenyamanan sih. Ada yang senang dengan bambu yang agak lentur, ada yang senang bambu dan grafit yang kaku banget. Tergantung kenyamanan masing-masing. Kalau tadi itu ukuran untuk idealnya ya, jadi tentunya ada yang namanya penurunan spek. Penurunan spek itu seperti bambu diameter stang gede harusnya kuat untuk galatama atau masteran ikan mas, tetapi karena bambunya kurang tua mentok dipakai untuk mancing harian ikan mas. Contohnya bambu yang ini bambu stang 1 bagus, bambunya sayang kurang tua, jadinya mengalami penurunan spek
padahal diameter stangnya gede. Diameter stangnya ya kan enggak 1,1, diameter stangnya 1,1, tetapi karena ini bambunya kurang tua, jadi ini cocok untuk harian ikan mas. Ini sebenarnya bambunya mau saya pakai sendiri dulu, tetapi karena dimakan ulat, banyak bolong-bolong, nggak jadi. Ada kejadian juga sama bambu ini, kejadian lucu. Ini kalau ada orang daerah sini, Wonosobo, tetangga desa, ada yang nyari bambu seperti ini, bambunya tua, kuat buat mancing borongan kolam. Dia itu nekat, berani harga 70.000 nyari bambu yang seperti ini, bambunya mintanya yang tua. Nekat banget ya. Setelah penurunan spek, tentu ada over spek. Nah, ini bambu yang over spek seperti ini. Ini diameter stangnya kecil banget, bahkan diameter stang cuma 0,7, tapi dipakai untuk mancing galatama ikan mas atau mas ranila, itu kuat banget, kenceng banget ini yang namanya bambu over spec. Kalau ini nggak dijual. Ini juga over spec, ini diameter stang 1 cm, tapi kalau dipakai untuk masteran lele itu kuat banget, kenceng, pol. Harap diperhatikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak untuk menjatuhkan seseorang atau mungkin saja tidak sepenuhnya benar, karena ini hanya berdasarkan pengalaman beberapa teman dan sharing dari beberapa teman. Jadi sebelum Anda membeli bambu, alangkah baiknya dicek dulu apakah bambunya memiliki kelenturan yang cocok dengan bongkot grafit atau enggak. Karena beda lagi dengan kita beli online ya. Kalau kita beli online kan kita sudah mempercayakan kepada penjual, cocok enggak kira-kira kalau saya pasang dengan grafit ini, atau itu bambunya spek ikan apa, itu sudah sepenuhnya kita mempercayakan kepada penjual. Tetapi kalau kita milih sendiri atau bahkan beli online, kita baiknya tanya diameter stangnya itu berapa dan untuk spek ikan apa. Kalau ada penjual yang bilang diameter stang 1,2 untuk harian ikan mas, itu fix bambunya enggak tua, jadi enggak recommended untuk dibeli. Jadi ideal diameter stang, kalau diameter maksimal 0,9 itu dipakai untuk harian ikan mas, harian nila, mas ranila, sampai galatama ikan mas. Bahkan ada juga yang pakai stang 0,9 itu untuk masteran ikan mas, karena banyak grafit yang bongkotnya kecil, jadi biar balance nanti ketika disambung dengan bambu dan grafitnya. Sedangkan untuk diameter stang 0,9 sampai 1,2 itu idealnya dipakai untuk mancing masteran ikan mas, galatama lele, dan bawal. Kalau overspec bisa untuk mancing masteran lele dan masteran bawal. Sedangkan untuk diameter stang 1,2 ke atas itu harus sudah bisa memenuhi standar untuk mancing masteran lele bawal. Kalau diameter stang di atas 1,2 kok nggak kuat untuk mancing masteran lele bawal, itu
menurut saya bambunya kurang tua. Jadi pertimbangkan lagi untuk membeli, walaupun bambu itu bagus, apalagi harganya murah. Kalau sekedar coba-coba atau pengen beli buat koleksi sih silakan, cuman kalau mau dipakai mancing, saya rasa nanti nggak akan awet. Demikian saja untuk konten kali ini, semoga saja video ini tidak bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.